Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak yang di rumah maupun dimanapun berada, yang saya cintai, yang Bapak banggakan, syukur alhamdulillah, walaupun lewat daring, dalam jaringan kita dapat bertemu lagi dalam MPLS tentang belajar yang efektif. Belajar anak-anak, belajar itu kapan Pak? Kok belajar terus saya? Memang belajar itu ya mulai dari ayunan seorang ibu sampai meninggal itu kita masih bisa belajar. Dari ayunan sang ibu sampai galilang lahat itu belajar. Dan belajar itu wajib anak-anak, wajib hukumnya. Jadi tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Belajar itu wajib untuk orang-orang yang beriman, ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu hukumnya itu wajib untuk belajar. Mengapa belajar wajib? Karena untuk menggapai sesuatu itu dengan ilmu. Ingin menggapai kemuliaan dunia pakai ilmu, dengan akhirat juga menggunakan ilmu. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi untuk meraih kebahagiaan dunia juga menggunakan ilmu, di akhirat juga menggunakan ilmu. Dua-duanya, dunia supaya bahagia, dunia supaya mulia, jadi orang sukses, dan akhirat juga sukses. Dua-duanya tidak lepas dengan menggunakan ilmu. Nah, ilmu itu didapat dari mana? Ilmu ini didapat dari belajar. Maka sebenarnya belajar itu usaha mengubah dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi anak-anak menjadi dewasa, pola pikirnya lebih cerdas, lebih dewasa, itu namanya belajar. Nah, seperti apa Pak belajar yang efektif itu? Ya, belajar efektif itu belajar yang dapat menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, yang lebih efektif. Kalian harus bisa menggunakan masa muda. Gunakan masa mudamu dengan kesibukan menuntut ilmu. Senyampang anak-anak ini masih muda, masih belum berpikir untuk mencari kebutuhan rumah tangga, semuanya kebutuhan anak-anak masih ditanggung oleh orang tua, masih ditanggung oleh bapak ibumu masing-masing. Kalian gunakan kesempatan waktu ini untuk belajar. Sibukkan dirimu dengan belajar. Sibukkan dirimu dengan mengaji. Sibukkan dirimu dengan membaca yang lebih baik. Gunakan belajar yang lebih baik. Gunakan waktu yang lebih efektif. Jangan waktu muda digunakan poya-poya untuk main YouTube yang tanpa ada tujuannya, digunakan main HP yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Itu berarti membuang waktu, tidak mengefektifkan waktu.
Anak-anak yang aku cintai dan aku banggakan, bagaimana toh cara belajar yang baik itu? Cara belajar yang baik di samping mengoptimalkan waktu, ada teman yang bisa digunakan diajak untuk belajar. Dengan cara apa Pak? Yaitu dengan cara belajar kelompok. Nah, di masa-masa pandemi seperti ini, ya, itu kalian harus bisa belajar kelompok tapi bisa menjaga jarak, yaitu dengan cara mungkin dengan grup, sama-sama punya grup belajar, dimanfaatkan media sosialnya, dimanfaatkan media HP, saling tanya dengan teman, ada informasi pembelajaran misalnya tentang matematika, tentang agama, di-share. Grup belajar bisa dengan belajar kelompok. Apa Pak manfaatnya belajar kelompok? Wah, luar biasa anak-anak. Karena dengan kelompok, belajar kelompok ini itu bisa saling asah, asuh, tukar pikiran. Coba kalian lihat, ya, beras itu kalau ya dibersihkan, ya, dikombang, ya, dibersihkan bersama akan jadi beras yang jernih, beras yang bagus. Karena apa? Dengan gosokan dengan teman sama-sama beras jadi bersih. Begitu pula belajar, satu teman tidak menguasai, satu yang lain bisa, maka beberapa teman idenya jadi satu, berkumpul belajar, insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Solusi pasti ada. Kenapa? Pikiran satu orang dengan 3 orang, saya pikir akan lebih bagus banyak orang untuk berpikir. Maka belajar kelompok ini adalah sangat bagus. Yang satu misalnya saling untuk memberi, saling menerima, atau take and give. Satu menjelaskan, selalu bertanya, insya Allah akan terjalin belajar yang hebat. Ada beberapa orang anak-anak, kadang orang itu orang yang tidak suka belajar. Nah, jangan belajar, jangan membaca. Nanti kalau membaca itu malah stres. Itu statement yang sangat salah besar. Kenapa? Dengan membaca, 1 detik membaca anak-anak, itu di otak kalian, di otak ini akan terjaring 20.000 jaringan 1 detik. Kalau itu 10 detik saja berarti sudah 200.000 jaringan. Kalau bagaimana kalau itu 1 menit sampai kadang-kadang 1 jam, maka di otak ini akan terbentuk jaringan ratusan jutaan. Ketika nanti dibutuhkan itu langsung bisa merespon. Misalnya 5 kali 5, karena di jaringan otaknya sudah besar akan terjawab 25, bukan 20. Sehingga anak-anak dengan belajar, dengan membaca, dengan diskusi, belajar kelompok ini akan mengisi, ibaratnya lah di atas torrent penyimpanan informasi-informasi di otak kalian. Ketika dibutuhkan itu akan cepat memberikan respon dengan cepat untuk mengalir. Itu cara belajar. Nah, cara belajar anak-anak yang efektif juga di samping kelompok itu, yang kedua harus ada rencana. Jadi belajar itu harus ada rencana, bukan belajar tanpa tujuan, enggak. Harus punya rencana. Paling tidak secara garis besar anak-anak kalian belajar sekolah itu punya tujuan. Setelah nanti saya sekolah, nanti saya bisa apa? Punya tujuan. Bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Koncone sekolah, melu sekolah. Koncone rono, melu rono, tanpa tujuan. Tidak boleh, harus punya tujuan. Seperti Pak Warto pernah membaca, jadi orang-orang yang pintar menurut Carlin itu dengan kata-kata yang baik,
hidup dengan tujuan yang jelas, ada kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Sebaiknya hidup tanpa tujuan, tidak ada kemajuan walaupun melewati jalan yang lancar. Artinya apa? Hidup dengan tujuan yang jelas. Kalian belajar, besok nanti kalau saya dewasa akan bisa apa? Nggak apa-apa kalau utarakan. Contoh saja, nanti kalau saya lulus sekolah besok akan jadi guru. Kau bayar cita-citamu guru dengan belajar. Besok kalau saya lepas sekolah lulus SMP 2 Soko akan melanjutkan ke SMA jurusan IPA, besok akan jadi dokter. Nggak apa-apa, jangan kau malu mengatakan cita-citamu. Maka siapa yang malu mengatakan cita-citanya itu berarti malu menggabai kemuliaan cita-cita di depan. Berarti kau sampaikan saja nggak apa-apa. Punya tujuan. Ingin jadi atlet silahkan nggak apa-apa. Ingin jadi tentara angkatan ABRI, justru dengan cita-cita, tujuan yang jelas, apa yang direncanakan itu, kalian setiap saat ingin berbayar, membayar masa depan dengan saat sekarang belajar. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kalau nanti kau belajar dalam lingkup yang sempit, misalkan materi pembelajaran bidang olahraga, atau mungkin matematika, atau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jelas apa yang kau rencanakan. Misalnya dari bahasa Inggris, saya belajar ini harus bisa menguasai tentang waktu. Jadi matematika saya bisa menguasai tentang perhitungan, kalkulus misalkan. Dari bahasa Indonesia saya harus bahasa ini bisa menguasai menyusun kalimat atau paragraf dan seterusnya. Ada rencana yang akan dipelajari. Maka untuk bisa menguasai rencana anak itu tidak cukup dengan waktu sekali dua kali. Paling tidak harus berulang kali. Maka sifat belajar yang ketiga harus disiplin. Disiplin menggunakan waktu. Seperti kalau kita baca di pelajaran-pelajaran agama yang lain, kalau di buku kitab Ta'lim Muta'alim itu, sekarang yang kita pelajari sekarang, kita baca 9 kali. Besok dibaca lagi 8 kali. Besoknya lagi 7 kali, 6 kali, 5 kali, 4 kali, sampai 1 kali. Berulang kali. Karena dengan berulang kali itu, kita adalah semakin untuk mengenal, semakin untuk hafal. Jadi harus benar-benar disiplin, ya, menggunakan disiplin waktu untuk belajarnya. Kemudian juga serius, ya, disiplin waktunya juga serius. Jadi apa yang dipelajari benar-benar serius. Karena kalian ketika belajar kelompok harus benar-benar serius, ya. Di situ benar-benar serius. Tidak hanya nanti belajar kelompok 5 orang, 6 orang malah rame, tidak terkontrol. Itu tujuan awalnya untuk belajar, tapi malah ngurumpin. Itu tidak bagus. Berarti kalian tidak serius, benar. Harus ada serius, akhirnya juga santai akan menuju kesuksesan. Jadi belajarnya adalah santai, serius, ya. Jelas itu akan menuju sebuah kesuksesan untuk belajar di masa depan. Anak-anak yang aku banggakan dan aku cintai, mari selama ini apakah kalian sudah belajar dengan cara yang serius atau belum? Apakah kalian sudah bisa memanfaatkan waktu atau tidak? Atau kalian sudah belajar sesuai dengan rencana atau tidak? Kalau belum, mari kita mulai anak-anak, ya. Kalau di awal kalian masuk di SMP Negeri 2 Soko belum punya tujuan, sekarang harus kau tuangkan. Oh, saya sekolah ini besok kan jadi apa? Kau jelas cita-citamu dengan orang tuamu. Terus kalian bayar belajar ini dengan semangat yang tinggi, yaitu dengan komitmen untuk menggapai cita-cita masa
depan. Dan untuk menaklukkan dunia tiada lain kecuali dengan menguasai ilmu pengetahuan. Anak-anak yang aku sayangi, kau cintai, ya, paling tidak kalian juga mempunyai komitmen, mempunyai pola berpikir. Di belajar itu harus jujur. Karena orang belajar tanpa jujur tidak akan berhasil. Jujur seperti apa, Pak? Ya, misalnya nih, ketika kalian belajar mengerjakan kompetensi atau mengerjakan soal-soal, kalian harus jujur. Jujur harus seperti apa? Ya, nanti kalau kalian tidak bisa, ya, maka jangan ngerpek. Kalian belajar terus membuat contekan ngerpek, itu masa depan kalian tidak berhasil. Karena dengan kejujuran adalah kesuksesan untuk membuka pintu keberhasilan. Harus kalian jujur pada diri sendiri. Kalau tidak bisa, nggak usah untuk ngerpek. Jangan kalian mempunyai anggapan, Pak, yang ngerpek dapat nilai 9, 10, saya 6, nggak apa-apa. Tapi berkahnya orang jujur ini adalah luar biasa. Jadi kalian harus benar-benar jujur di dalam mengerjakan soal, tidak usah ngerpek. Insya Allah dengan kejujuran akan memberikan motivasi yang sangat tinggi pada diri kalian untuk menuju sebuah kesuksesan. Dan kita berpikir, anak-anak, latihan berpikir itu jangan yang terlalu besar dulu. Bisa dimulai dari yang kecil dulu. Ketika kalian belajar, mulailah belajar yang paling rendah, yang paling mudah kalian pelajari menuju agak yang sulit seterusnya. Jangan yang sulit dipelajari, nanti kalian stres malah. Jadi kalian belajar mulai yang tidak bisa. Kau tanyakan temanmu tidak bisa, kau tanyakan bapak ibu guru dan sebagainya. Nanti kalian gunakan yang lain. Dan kalian ketika belajar, anak-anak, jangan selalu nanti selalu menggantungkan HP misalkan. Itu enggak, ya baik, HP ini gunakan belajar, ya. Tetapi sifatnya ini adalah untuk membantu. Misalnya dalam hitungan belum dicari, belum dipikir, langsung dicari di mbah Google-nya. Kapan proses belajar kalian ini terbentuk itu kapan? Ya, kalian pikir dulu. Ingin menyelesaikan masalah, kau selesaikan dengan belajar kelompok. Gunakan dengan diskusi yang baik. Insya Allah solusinya akan ada. Jangan langsung dicari di Google. Ini jawabannya. Maka proses belajarnya adalah kurang tepat. Anak-anak, dengan proses belajar yang efektif, memanfaatkan waktu dengan disiplin, dengan kejujuran, komitmen yang luar biasa menggapai masa depan, insya Allah nanti kalian calon generasi pemimpin masa depan yang bisa mengemudikan negara ini dengan arif dan bijaksana. Saya doakan semoga anak-anak menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat nanti, jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Demikian dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.